Pada akhir tahun 1944, Jepang terdesak oleh sekutu. Karena merasa keberadaannya terancam, maka Jepang memberikan janji kemerdekaan kepada Indonesia. Sebagai tindak lanjut janji tersebut, maka dibentuklah BPUPKI Dokuritsu Junbi Chosakai pada tanggal 1 Maret 1945 oleh Letnan Jenderal Kumahichi Harada, yang bertujuan untuk mempelajari dan menyelidiki hal-hal penting yang berkaitan tentang pembentukan negara Indonesia Merdeka. Dr. Rajimanudya Diningrat dilantik sebagai ketua dan sebagai wakilnya adalah Ichibangase Yoshio dari Jepang dan Soekarno dari Indonesia. BPUPKI pun mengadakan sidang pertama tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dengan agenda merumuskan dasar negara Indonesia. Sidang pertama bertempat di gedung Chosai-in, Gedung Pancasila, yang dihadiri oleh ketua dan wakil serta anggota BPUPKI berjumlah 67 orang. Rajiman Ichibangase Soeroso beserta para anggota duduk di tempat sidang yang telah tersedia. Rajiman pun selaku ketua membuka sidang BPUPKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Pertama, saya selaku ketua akan memimpin jalannya sidang ini. Di samping saya adalah wakil dari Jepang. Ada lagi seorang wakil dari Indonesia. Saudara-saudara sekalian, kita berkumpul di gedung ini dalam rangka merumuskan sebuah landasan untuk mengokohkan negara yang akan kita bangun bersama. Untuk itu, marilah kita buka sidang pertama ini dengan agenda membahas prinsip dasar negara. Silakan saudara sekalian yang ingin menyumbangkan ide dan gagasannya dengan perumusan dasar negara ini. Saya harap saudara-saudara sekalian ikut berpartisipasi menyampaikan gagasan untuk mengalir negara ini. Saudara-saudara sekalian, saya ucapkan terima kasih telah memberikan kesempatan untuk menyampaikan pidato singkat ini. Saya ingin menyampaikan gagasan saya tentang dasar negara. Adapun rumusan dasar negara yang saya usulkan yaitu 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, 5. Kesejahteraan rakyat. Mengapa saya mengatakan seperti ini? Itu karena fondasi dari dasar negara adalah bangsa, di mana bangsa kita peduli kepada sesama yang mencerminkan sikap kemanusiaan. Sikap bangsa kita pula yang memegang teguh toleransi dalam beragama, yang hal ini merupakan pencerminan dalam perketuhanan, dan juga rakyat kita ini merupakan rakyat yang kita kebersamaan, sehingga hal ini dapat mewujudkan kesejahteraan rakyat. Itulah usulan dari saya. Mohon dipertimbangkan. Terima kasih. Silakan anggota lain untuk menyampaikan gagasan tentang dasar negara. Terima kasih kepada ketua dan wakilnya sudah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan pandangan saya tentang dasar negara. Berikut adalah rumusan yang saya usulkan. 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir dan batin, 4. Musyawarah, 5. Keadilan rakyat. Silakan anggota lain untuk menyampaikan gagasan tentang dasar negara. Saudara-saudara sekalian, setelah memikirkan pemahaman, saya berpendapat bahwa dasar negara dibalik berdasarkan kepada 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, dan 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Saudara, dasar negara telah saya usulkan. Usulannya ada 5. Saya memberi usul untuk memberi nama kelima tersebut adalah Pancabandhu. Namun, karena tidak tepat di sini karena kelima berarti kewajiban. Sedangkan kita membicarakan dasar, setelah mendapat satu dan ditunjuk dari seseorang yang kita anggap dasar, akhirnya saya memberikan nama kelima dasar negara ini, yaitu Pancasila. Panca artinya 5 dan sila artinya asas atau dasar. Di atas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia kekal dan abadi. Barangkali ada saudara-saudara yang tidak suka akan jalan, karena itu saya boleh peras singkat tentang tiga saja. Disebut Trisila
sosionasionalisme, sosiodemokrasi, dan keadilan. Dan jika saya peras lagi menjadi satu, maka dinamakan sosionasionalisme. Apakah saudara-saudara sekalian setuju dengan usulan saya? Silakan kemukakan pendapat Anda. Terima kasih, itulah rumusan menurut saya. Pak Ketua, apakah usulan nama Pancasila atau Trisila bisa diterima? Baiklah, silakan kepada para hadirin anggota sidang untuk menyampaikan pendapat tentang usulan nama Pancasila yang telah disampaikan oleh Pak Ir Soekarno. Dari anggota sidang menyatakan setuju dengan nama Pancasila yang disampaikan oleh Ir Soekarno. Nah, ternyata para anggota sepakat untuk menyetujui pemberian nama dasar negara yang disampaikan oleh Pak Soekarno, yaitu Pancasila. Saya rasa usulan nama yang diberikan Pak Soekarno ada benarnya. Hadirin, ada beberapa hal yang akan disampaikan oleh wakil dari Jepang. Silakan, Mr. Ibu Bangase. Oh hayo Ima. Selamat siang hadirin. Saya menyaksikan jalannya sidang dari awal hingga akhir dan menyimak beberapa usulan yang telah disampaikan oleh para anggota sidang. Saya hanya ingin menyampaikan setuju dengan hasil rumusan tersebut. Yang selanjutnya akan dipertegas lagi oleh ketua sidang. Hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Arigatou gozaimasu. Terima kasih kepada Mr. Iji Bangase yang telah menyampaikan sambutan sebagai perwakilan dari Jepang. Saudara-saudara sekalian, tadi kita sudah menyimak bagaimana pandangan tentang dasar negara yang telah disampaikan oleh Muhammad Yamin dan Dr. Suepomo dan Insinyur Soekarno. Nama dasar negara pun sudah disepakati, yaitu Pancasila. Mengenai rumus resmi dasar negara Pancasila tersebut akan dibahas lebih lanjut oleh Panitia 9. Dengan demikian sidang pertama BPU PKI dengan agenda rumus dasar negara kita akhiri sampai di sini. Sidang BPU PKI pertama tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dengan agenda merumuskan dasar negara telah berakhir. Selanjutnya, dasar negara tersebut dibahas dalam sidang yang dilakukan oleh Panitia 9. Sedangkan ketua dipilih Insinyur Soekarno dan anggotanya terdiri dari Dr. Muhammad Hatta, Mr. Amaramis, Abdul Kahar Muzakir, Ahmad Subarjo, Mr. Muhammad Yamin, Agus Salim, Wasid Hasyim, dan Abi Koesno Ecukroyoso. Setelah BPU PKI dibentuk pada 1 Maret 1945 dan dilantik pada 28 Mei 1945, kita harus melaksanakan tugas dengan baik. Benar kata Rajima, kita harus merumuskan dasar negara, hukum negara. Lagi pula Jepang telah menjanjikan kemerdekaan pada tanggal 7 September 1944 dan 29 Mei 1945. Roso. Benar Pak Ramis, walaupun pada sidang satu lalu Muhammad Yamin, Mr. Suekarno, Ir Soekarno telah merumuskan dasar negara kita, tetapi harus membuat keputusan akhir. Ya, Saudara, seperti usulan asas dasar negara kebangsaan Republik Indonesia oleh Muhammad Yamin pada 29 Mei 1945, bagaimana isinya? Ya, begini Pak Soekarno: 1. Hari kebangsaan, 2. Hari kemanusiaan, 3. Hari ketuhanan, 4. Hari lalu kita mengumpulkan dasar negara kesatuan Republik Indonesia. Pancasila yang isinya 1. Nasionalisme, 2. Internasionalisme, 3. Mufakat dan demokrasi, 4. Kesetaraan sosial, 5. Ketuhanan yang kebudayaan. Nah, sekarang untuk melanjutkan sidang kedua yang kemarin sempat tertinggal, kita membutuhkan laporan hasil kerja panitia perancang undang-undang yang terbentuk pada sidang kedua lalu. Karno.
Panitia telah merumuskan pernyataan Indonesia Merdeka, pembukaan Undang-Undang Dasar, dan batang buku Undang-Undang Dasar. Pembukaan Undang-Undang Dasar diambil dari Piagam Jakarta yang telah dirumuskan oleh Panitia 9 dengan sedikit perubahan. Sedangkan batang tubuh Undang-Undang Dasar dirumuskan oleh Panitia Kecil Perancang Undang-Undang Dasar. Benar, maka konsep batang tubuh disempurnakan oleh penulis bahasa. Perancang undang-undang telah menjalankan tugas mereka dengan baik sekarang bagaimana keputusan akhir kita. Banyak pertimbangan akhirnya kita selesai merancang hukum dasar beserta pembukaannya. Untuk berikutnya ada Jepang yang menentukan.